Pemberontakan G13 PKI pada tahun 1965 adalah tentang keberadaan tokoh Mbah Suro. Saat para anggota dan simpatisan PKI kebanyakan lari dan bersembunyi, Mbah Suro justru malah mendirikan padepokan yang kemudian didakwa menampung pelarian PKI. Mbah Suro, nama aslinya adalah Mulyono. Ia berasal dari Desa Nginggil, Kecamatan Kerandenan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Pada waktu muda, Mulyono juga terlibat dalam perjuangan pada masa revolusi. Saat itu, Mulyono adalah anggota Brigade Yadau dari Tentara Laut Republik Indonesia atau TLRI. Pemuda lulusan sekolah rakyat ini berpangkat sersan di masa revolusi. Komandan brigadenya adalah Ahmad Wiro Sarjono alias Ahmad Yadau, seorang tokoh militer yang punya peran dalam kudeta Madiun pada tahun 1948. Mulyono alias Surodi Harjo lahir pada tanggal 17 Maret tahun 1921. Dikisahkan Mulyono mempunyai 6 orang adik, semuanya perempuan. Mulyono dikisahkan punya perilaku bandel, pemalas, dan sangat bodoh di sekolahnya. Kemalasan itu bisa jadi karena ia tidak dibesarkan dalam kemiskinan. Ayahnya, Reso Semito, adalah seorang kepala desa. Pada masa kolonial, menjadi kepala desa adalah privilege tersendiri, menempati kelas sosial yang berbeda dari kebanyakan, dan hidup relatif berkecukupan. Seperti ayahnya, Mulyono kelak juga pernah jadi kepala desa Nginggil. Mulyono menjadi kepala desa lebih dari 16 tahun. Ia menjabat kepala desa hingga 31 Juli tahun 1962. Menjadi kepala desa tentu membuatnya lebih banyak tinggal di desanya. Posisinya sebagai kepala desa, banyak perempuan rela diperistri olehnya. Tersebutlah perempuan-perempuan yang bernama Sumini, Munatun, Samijah, Rukmini, dan Suwarni yang pernah menjadi istrinya. Ketika masih jadi kepala desa, Mulyono sudah merintis menjadi seorang dukun. Pada tahun 1959, namanya mulai dikenal luas dan mendapat pengakuan sebagai ahli kebatinan, guru, dan juga orang sakti yang punya ilmu kanuragan lebih seperti kebal peluru. Pada tahun 1962, Mulyono dibebaskan dari tugasnya sebagai kepala desa karena suatu urusan. Konon ia terlibat dalam suatu usaha penyerobotan tanah milik jawatan kehutanan. Setelah lengser dari kepala desa itulah dia sepenuhnya berprofesi menjadi dukun dan panggilannya adalah Mbah Suro. Pergantian nama baru menjadi Mbah Suro diikuti dengan penampilannya memelihara kumis tebal dan rambut panjang. Selain kegiatan kliniknya, dia juga menyebarkan ajaran kebatinan Jawa Duipa. Sebagai dukun, dia memberi banyak jambi-jambi dan jimat. Jimatnya dipercaya membuat orang-orang jadi kebal senjata tajam dan juga senjata api. Pada tahun 1965, Desa Nginggil mendadak ramai. Banyak orang berkunjung, jumlahnya hampir ribuan. Kala itu sedang ramainya pengejaran terhadap orang-orang yang dituduh sebagai anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI. Diperkirakan padepokan Mbah Suro juga didatangi oleh pelarian para PKI. Kelompok Mbah Suro ini bahkan berani memproklamasikan kembalinya PKI pada tanggal 3 Maret tahun 1967 dengan menetapkan Suradi, anggota CDP Jawa Timur, dengan dibantu beberapa anggota ex-PKI lainnya seperti Mulyono, Legi, Suyoto, Kobra, dan Suyitno. Di dalam kelompok Mbah Suro ada juga mantan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. Beberapa pucuk senjata berhasil dibawa mantan-mantan ABRI ini. Dalam kelompok Mbah Suro terdapat beberapa kesatuan pasukan yang dinamai berbagai macam seperti Banteng Wulung dan Banteng Sarinah yang berisi anggota perempuan. Bahkan dari berbagai sumber disebutkan bahwa jumlah pengikut aliran kebatinan Mbah Suro ditaksir mencapai sekitar 500.000 orang. Jumlah ini terasa agak ganjil karena sebuah desa rasa-rasanya sulit menampung orang yang jumlahnya ratusan ribu itu. Informasi lain menyebutkan bahwa pasukan Banteng Wulung jumlahnya hanya sekitar 200 orang, sedangkan pasukan perempuan Banteng Sarinah jumlahnya hanya 30 orang. Walau tak menutup kemungkinan jumlahnya lebih, namun bisa jadi ukurannya hanya ratusan orang. Pasukan Mbah Suro ini dikenal sadis. Mereka yang tidak sefaham dengan mereka akan dibunuh atau dianiaya. Melihat perkembangan padepokan Mbah Suro ditunggangi oleh PKI, Panglima Kodam 7 Diponegoro memerintahkan penutupan padepokan itu.
Pangdam terpaksa memerintahkan agar penutupan dilakukan dengan jalan kekerasan karena segala upaya jalan damai yang ditempuh telah menemui jalan buntu. Dan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD atau Kopassus yang kita kenal sekarang dipimpin oleh Letnan 1 Faisal Tanjung diperintahkan melaksanakan operasi tersebut. Dalam serbuan ini banyak pengikut Mbah Suro terbunuh. Mbah Suro sendiri ditangkap dan ditembak ketika hendak kabur di tepi Bengawan Solo. Kematian Mbah Suro terkonfirmasi oleh para dokter militer yang ikut bertugas. Dalam operasi militer ini, RPKAD harus kehilangan 3 prajurit, yakni Sersan 2 Soekarno, Kopral 1 Herdi, dan Kopral 1 Darmanto. Sementara Kopral 1 Biman dan prajurit Suwito terluka berat. Pasukan RPKAD meninggalkan Nginggil pada pukul 17.45 sore. Dari 80 anggota Banteng Wulung yang terbunuh, hanya 4 orang saja yang betul-betul asli desa Nginggil. Saat ini, di dekat bekas padepokan Mbah Suro yang konon kebal peluru ini, telah berdiri sebuah sekolah dasar. Demikian sekelumit kisah tentang Mbah Suro, sisi lain dari peristiwa sejarah pemberontakan G30 PKI tahun 1965. Terima kasih Anda telah menyaksikan video ini hingga selesai. Semoga bermanfaat.